Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah grup 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah dalam perjalanan kajian tauhid menuju diri batin, dalam menunggu batinnya diri, disinilah kita harus melaksanakan kesempurnaan. Kesempurnaan yang akan dilaksanakan yaitu mendapatkan diri al-haq atau diri yang sir, diri yang betul-betul hak menuju dirinya semata. Yaitu kita telah melaksanakan pada tahap awal itu sudah mendapatkan diri lam jalalah. Untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya kenapa lam jalalah kok bisa menjadi diri, dari mana asal usul lam alif disebut lam jalalah. Jam lalalah dikatakan sempurna apabila kita sudah paham lam jalalah itu adalah alif tersirat dan lam alif yang tersirat, itu disebut lam jalalah. Yang mana dalam pengungkapan kodrat lam jalalah secara syariat dia akan menuju kepada makom jasad pada lam jalalah dengan kodrat batin, dan makom sir rahasia pada kodrat nafas. Berarti nyatalah di sini bahwasan dipanggil la itu akan maujud pada zahir tubuh berarti lam jalalah yang berkodrat batin, dan nyawa berkodrat sir atau rahasia. Berarti ada rahasia dalam batin, aku wujud dalam batin. Nah, ini sudah dapat dalam satu makom la. Untuk pembacaan kedua dari makom la ini disebut dengan il. Il ini adalah lam alif yang sama juga, cuma dibaca dengan secara batin disebut dengan il. Apa yang dikatakan dengan il? Di sini yang dikatakan lam jalalahnya, bukan alifnya tapi lamnya alif. Berarti alif lam ini juga alif tapi yang berkodrat lam. Nah, kodrat lamnya adalah derajatnya batin. Berarti lam jalalah adalah batin. Berarti kita harus tahu kalau batin pusatnya pada markubah jantung. Alif pada markubah jantung, il itu adalah bunyi detak dan atau kodrat. Tetapi lam jalalahnya adalah wujud batin yang mengelilingi bunyi jantung. Nah, ini makomnya markubah. Di dalam hal ini kita akan mengkaji dulu dari mana asalnya alif itu. Kenapa dia bernama alif, kok bisa jadi sir, diri rahasia. Nah, jadi kalau bertemu dua kodrat ayat ini, satu alif, satu lam, satu sir, satu batin. Kalau satu sir, satu batin, bagaimana kita bisa melihat? Kedua-duanya tidak bisa dilihat. Nah, inilah yang dikatakan diri tersirat itu. Jadi kita periksa dulu alif
Nah, jadi dua alam dari lam jalalah kita periksa alifnya dulu. Alif pada dasarnya dia adalah bukan alif nama awalnya, tapi jauhar nama awalnya. Jauhar ini adalah nama alam awal atau kodrat awal, yaitu sebuah alam hayat, yang mana alam hayat disebut alam kosong. Tetapi di dalam alam kosong ini ada sebuah rahasia yang terungkap oleh Allah, dinamakan dengan kudus, yaitu wujud kudus, sesuatu yang suci, sebuah kodrat yang suci yang ada di alam jalalah, alam ke apa tadi? Jauhar. Jadi diperjalankanlah suatu wujud yang suci dinamakan Nur Kudus. Nah, Nur Kudus ini belum ada derajatnya, entah sir, entah batin, entah zat, entah nur, belum. Tapi dia diperjalankan. Pertama derajatnya sebuah batin. Jadi sebuah rahasia atau sir. Nah, diperjalankan sebuah rahasia dinamakan dengan sabitah. Ya, dikatakan dengan basitah. Nah, basitah ini adalah nama kodrat kudus ini dikala dia dijadikan sir atau kodrat sir. Nah, maka setelah dia berstatus rahasia, maka dia keluarkan sebuah wujud yang dari rahasia itu, yaitu suatu batin rahasia, batin wujud namanya. Nah, batin wujud ini kenapa berwujud? Karena di batin wujudnya Allah bisa berwujud apa saja. Apapun yang kita inginkan wujudnya, dia akan datang seperti yang diinginkan. Ini namanya wujud. Nah, dari batin inilah asal muasal semua terjadi. Itu adalah zat. Maka batin mengeluarkan zat. Nah, zat inilah yang akan dipersiapkan untuk semuanya terlihat. Itu zat. Maka di sini ada 4. Pertama adalah jauhar sebagai alam awal, dan yang kedua basitah sebagai kodrat sir, yang ketiga batin wujud, yang keempat zat. Berarti yang 4 ini tadi, jauhar, sir, batin, zat, itu dinamakan alam fa. Nah, alam fa ini adalah alif, cuma dia belum bisa dikasih nama alif karena belum berpadu alam alif ini dengan satu nama, satu hayat. Dia masih terpisah, jadi belum bisa dikatakan alif atau hayat. Pak Zaini matikan audio Pak. Jadi memang demikian, kita harus benar-benar memahami tajalli-tajalli ini, ya, tajalli-tajalli ini. Jadi 4 makom rahasia ini akan menjadi berakhir pada zat, yang zat siap memperlihatkan. Contohnya alam nyata ini. Alam nyata ini berasal dari zat. Jadi kalau zat tidak mengeluarkan, tidak akan ada insan-insan di situ. Nah, gitu. Nah, itu. Yang kedua, dari tubuh lam jalalah ini ada huruf lam, namanya lam alif. Lam alif ini kenapa dia tidak terlihat? Karena dia berasal dari halus, ya, dari wujud halus yang bernama sabitah. Nah, kalau tadi wujud rahasia basitah. Nah, kalau tiba di lam jalalah, itu dinamakan sabita, dibalik. Dibalik aja, ya, sabita dengan basitah. Nah, ini sabita. Sabita adalah yang diperjalankan. Nah, artinya gitu, ya. Nah, jadi dari sabita ini kodratnya adalah halus atau dikatakan al-haq, ya. Nah, gunanya untuk apa? Nanti diturunkan, ditajalikan menjadi hayat. Hayat itu sebuah kekuatan yang hidup, namanya karajiah. Nah, tadi sabitah, ini karajiah. Karajiah ini gunanya sebuah kodrat yang akan bertajali kepada wujud, dan wujud ini akan berbentuk. Berbentuk apakah dia nanti? Nanti itu membahas. Kaji ini adalah kaji akhir nanti dari perjalanan ini. Nanti yang muncul dan yang berwujud, nah nanti akan
melalui makom yang dua ini. Nah, ini yang dinamakan lam alif. Ya, ini yang dikatakan lam alif itu adalah lamnya jalalah. Gitu, itu dinamakan lam jalalah. Nah, jadi seperti nanti coba kita nanti akan saya kirim juga tulisan yang di papan tulis ini yang lebih jelas. Tapi sekarang aja disimak aja dulu. Nah, selesai ini langsung saya kirim. Ya, disimak aja dulu bagaimana yang dimaksud tadi. Nah, jadi kita akan mencoba melihat ke papan tulis dulu ya. Nah, di papan tulis ini ada yang sesuatu yang harus saya terangkan ya, yang harus saya terangkan. Nah, jamaah memperhatikan ke sini ya, yang harus saya terangkan. Yang pertama tentang alif, asal usul alif tadi. Alif ini adalah wujud, artinya ada. Nah, alam pertama alif sebelum bernama alif itu disebut jauhar. Karena di dalamnya ada unsur wujud rahasia, yaitu batin suci atau wujud suci, itu dinamakan jauhar basita. Di dalam alam hayat bernama jauhar ada titik suci namanya nur kudus. Nur kudus ini kalau diperjalankan dia ke alam rahasia bernama wujud. Ada, berarti sir itu ada. Nah, dari ada sirnya wujud ini dia mengeluarkan batajali kepada wujud. Wujud ininya batin. Nah, batin ini kenapa wujud? Karena bisa berbentuk apa saja di sini. Ada Adam, ada Muhammad, ada insaniyah, insani, insanu di sini semua nanti. Dan terlihatlah pada zahir yaitu zat. Nah, batin asal zat daripada batin. Nah, makanya batin melahirkan zat. Nah, dari zat ini baru nanti semua terlihat. Nah, ini yang dinamakan alam Pak. Mulai dari alam jauhar, basita, sir, batin, zat ini itu dinamakan alam Pak. Ya, alam Pak. Jadi jauhar, sir, batin, zat itu namanya alam Pak. 4 jumlahnya. Ya, ini persiapan untuk menunggu batin domir yaitu batin tunggal. Yang kedua lam jalalah. Kenapa lam jalalah disebut lam alif sampai dia juga tidak terlihat? Mana ada alifnya di sini? Lam alif berarti ini lamnya alif atau alam berkodrat alif berkodrat alam. Lam. Nah, itu sama itu. Karena kodratnya adalah ayan sabitah. Ayan sabitah ini artinya halus, yaitu sebuah wujud yang halus, al-haq yang halus. Nah, yang halus ini memunculkan sebuah hayat, dinamakan hayatnya karajiah. Itu nama sebuah hayat atau sebuah kodrat yang hidup. Hayat karajiah ini kodratnya memantulkan. Nah, di wujud inilah dia nanti akan memantulkan rupa-rupa. Ini yang mawujud. Ya, jadi sabitah, karajiah dan wujud. Nah, wujudnya rupa-rupa siapa nanti, rupa-rupanya apa? Ini sama dengan kajian batin wujud ini, tidak bisa dibahas sekarang. Berupa-rupa apa dia nanti. Nah, ini sudah terhimpunlah keduanya pada lam jalalah. Nah, ini yang dikatakan lam jalalah, yaitu berdirinya huruf lam dengan huruf alif, itu lam jalalah. Ini terbuat dari apa? Pertama, lam ini terbuat, ingat kaji awal, mim nun sin ya, lam. Alifnya terbuat dari apa? Lam alif hamzah ya. Nah, ini jangan lupa konsepnya yang telah dikirim itu gambarnya ya. Nah, ini adalah sir dengan batin. Kalau sir dengan batin berarti sama-sama tidak bisa dilihat. Iya, betul, tidak bisa dilihat dua-duanya. Nah, tetapi ibarat minyak dan air tidak akan pernah sama kalau dirasakan. Dilihat dia akan sama. Nah, ini sama seperti itu. Jadi kalau kita mengungkap kajian ini, tubuh rahasia harus dipedomani kepada tubuh nyata dulu. Artinya apa? Ini dibaca dua. Kalau melihat yang nyata pada tubuh dibaca la. Berarti lamnya ini kepada jasad, alifnya ini kepada nyawa. Nah, jadi
akan sirna kalau kita sudah melihat diri kita seperti ini. Dan ini cara riadah latihan menghilangkannya. Dengan kekuatan zikirnya kita akan memunculkan diri ini, yaitu diri halus dan diri batin, ya, diri sir rahasia. Nah, kalau untuk dibaca itu la. Bagaimana kalau dibaca il? Nah, kalau dibaca il itu pada markubah batin, ya, markubah atau jantung. Alif pada jantung yang menggerakkan jantung, dan lam pada jantung adalah yang menyelimuti atau batin. Nah, itu sumber batin markubah atau disebut dengan baitullah. Nah, itu. Jadi kalau digabung menjadi la illallah, la ilaha. Nah, kita tidak teruskan, cuma ini akan menjadi sebuah latihan atau dilatih dengan riyadhah bagaimana menghilangkan nyata menjadi tubuh zahir menjadi tubuh batin. Nah, ini dilaksanakan dengan ibadahnya, ya, dilaksanakan dengan ibadahnya, ya, dilaksanakan dengan ibadah. Apa cara melaksanakan? Disebut dengan ini zikir sir. Kalau zikir sir itu artinya berwuduknya tidak boleh membaca ayat apapun, harus diam, dan sholat hajatnya pun diam. Mulai mengerjakan diam, selesainya pun dengan diam. Nah, itu namanya ibadah wukuf, ya. Nah, itu sir. Apa diamnya? Tajalinya dengan hidung, tidak boleh dengan mulut. Nah, ya. Nah, kalau dengan hidung, dimanapun kita bisa mengingat dan mengerjakan, menyadari, di kantor, tempat bekerja, lagi istirahat, dimanapun hidung tidak akan ikut bicara, jadi dia bisa bekerja terus dengan tajali ya, dengan bernapas. Tapi jangan juga berpikir ke bawah ke atas, keluar ke dalam. Tidak ada kajian Tuhan bertempat, ya, tidak ada kajian Tuhan bertempat. Nah, itu tidak boleh seperti hakikat. Kalau kaji hakikat, iya, tempatnya yang dipikirkan dulu, jalannya yang dipikirkan dulu. Kalau ini tidak. Kalau tajwid, sifat daripada kajian tauhid itu adalah memandang dan merasakan. Bukan tempat ke atas ke bawah, tapi memandang dan merasakan. Nah, baik, kita lakukan muzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir dan menuntut ilmu dan wawasan dari guru mursyid kita. Mudah-mudahan kita jadi berkah semuanya. Dan selanjutnya saya mau menyapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya sekeluarga diberi kesehatan. Insya Allah, amin. Dan sehingga kita bisa bersama dan bisa menambah wawasan ilmu tauhid dari Buya. Insya Allah. Dan selanjutnya mari kita bertanya yang telah barusan Buya sampaikan. Yang kurang mengerti, mari kita pertanyakan kepada Buya.
Dan yang mau bertanya silahkan angkat tangannya, pijit gambar tangannya, dan buka audionya. Setelah itu tutup kembali audionya. Silahkan ke para jamaah yang mau bertanya. Silahkan. Oh, alhamdulillah. Silakan Pak Imam Parewa. Insya Silakan Allah. Pak Imam. Terima kasih Pak Imam Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipertanyakan tentang tadi Buya mengalamkan alam fa. Alam fa ini artinya alam rahasia. Alam fa ini ada kaitannya dengan Taha 14 Buya. Fa budu. Ya. Ada kaitannya sama itu ya. Ya, lebih terkait ke situ. Bukan ma'budu, cuma fa'budu. Ya. Cuma memaknainya kenapa fa'budu? Karena sembahlah aku itu dalam kodrat sir. Ya. Nah, Ya. dia mengajak kepada sir. Bukan kepada makom. Kalau ma'buduni, nah itu sama dengan makom, wujud yang disembah, yang maujud gitu ya. Nah itu ada asma, itu penyembahan. Tapi kalau untuk fa itu berarti menghadapi, mendirikan. Jadi karena ada ikimis solahnya di belakang itu kan. Jadi mendirikan, kalau mendirikan pasti dia menuju fa buduni. Gitu, fa buduni. Ada rahasia di atas sukun, ada alam jalalah di situ ya Buya ya. Iya betul. Nah, di situ yang menjadi penyembahan kepada sifat batinnya lah, ya. Makanya dikatakan alam fa, ya. Alam fa. Nah itu. Jadi kalau alam fa itu alam fa, alafa itu alam batin, alam rahasia. Nah, gitu. Jadi di situ kita memahami bahwasanya mengandung hakikat-hakikat atau suatu isyarat dari setiap kalam itu. Insya Allah ya. Ya, baik Buya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Imam Parewa. Dan selanjutnya silahkan kepada jamaah yang mau bertanya. Dipijit gambar tangannya. Ya, jemaah kita lebih senang mendengar daripada bicara. Jadi itu ustadz pikun namanya nanti. Ya, mana ada orang diam di mimbar. Nah, kalau tidak mau berlatih seperti saya, tidak akan bisa seperti saya, percayalah. Itu ya. Jangan berhayal akan bisa kalian kalau kalian tidak mengikuti cara saya mengajar. Itu saya harapkan. Ya, insya Allah. Ya, silakan. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Silakan Pak Imam Hafiz. Terima kasih Pak Idang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sehat selalu ya. Insya Allah, amin. Insya Allah. Izin Buya tanya, apakah diri domir domir itu di antara alif dan lam alif itu ya? Domir itu tidak bisa dikatakan dia di antara manapun, di atas atau di bawah. Dan dia juga akan hadir bukan di bawah dari atas, tidak. Nah domir itu tingkat kerahasiaannya tinggi. Jadi itu mungkin dikaji bukan pada tahap sekarang. Ya, tahap sekarang kita harus bagaimana memahami asal usul dari alam jalalah. Jadi tidak ada pengakuan yang kita tidak tahu asal usulnya. Nah yang kedua, melatih diri, mendirikan diri batin. Mendirikan diri batin dan melatih diri. Nah dengan kalam tadi, tajalli batin namanya tajalli sir. Nah bagaimana kita melenyapkan kewujudan, kemaujudan menjadi sebuah wujud sir, ya. Lenyap di dalam rahasia dan tubuh batin. Tubuh kembali jadi batin hilang,
dan nyawa kembali, sir hilang. Jadi disinilah kita melihat kondisi alam jauhar lagi, yaitu mendapatkan diri itu tiada tapi ada. Makanya ada kata la. Nah, la itu kalau didohirkan kepada jasad, dia akan seperti alif pada napas dan lam jalalah pada tubuh. Ya, nah, di situ kita melatih supaya lenyap, hilang wujud kita ini semua, melainkan wujudnya semata dengan tajalli setelah dilakukan dari wudu sampai sholat hajat sampai ini. Dan tajallinya dilakukan 24 jam dimanapun kita berada. Tajalli napas pada hidung disebut tajalli batin. Gitu. Itu yang sangat penting dari atas segalanya ini. Kalau lam alif ini nanti pada pelajaran peleburan ternyata gagal kalian melebur, nah disinilah menjadi murid seumur hidup kamu, nanti susah lagi untuk diteruskan. Maka kita harus belajar bagaimana mentajalikan alif ini lenyap. Nah nanti bagaimana lagi mendohirkannya. Nah begitu juga pada il. Nah il adalah diri dalam diri. Nah, maka la ilaha. Nah, bagaimana mewujudkannya nanti? Cuma lahanya itu tidak perlu dipakai dulu. Yang penting uhnya ini yang selalu dizikirkan. Nah, jadi dengan bertajalli napas pada hidung itu dinamakan zikir batin. Jadi kita menjalankannya tidak melihat napas itu ke atas ke bawah. Cuma inilah menyaksikan diri batin, tubuh batin dengan diri sir. Nah ini hilang dan lenyap tapi ada. Nah jadi bagaimana kita menikmatinya, jatuh ke nyawa dan jatuh ke tubuh. Lam jadi tubuh, alif jadi nyawa. Nah ini harus dilakukan latihannya. Gitu, paham? Karena nanti begitu kita hatam, nah ini nyata nanti akan membawa kita kepada kodrat awal. Nah, jadi kemampuan syariat dan hakikat itu karena sudah dihatam, dia tidak berpengaruh lagi untuk berma'rifat. Nah, gitu ya. Nah, dan kodrat-kodrat syariat kita pun disempurnakan oleh hatam tadi, sehingga jangan kaji tinggi, rezeki rendah. Nah, kan gitu. Nah, kita kaji ma'rifat, giliran hidup syariat. Nah gitu. Jadi belum mengikuti atau belum datang haknya tadi. Jadi kita harus benar-benar menguasai tajalli ketuhanan, tentu dengan kita berhatam. Dan kedua, kita menjalankan zikir ini mulai dari wuduknya juga tidak boleh baca apapun sampai sholat hajat 2 rakaat diam wukuf, dan yang sampai tajalli lam alif hamzah ya ini betul-betul lam jalalah ini benar-benar ditajalikan dengan diam. Gitu, dilatih ya, riyadhah namanya, paham? Insyaallah ya. Ya baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya coba siapa yang mau bertanya, silahkan. Itu juru tablik tidak pakai laptop ya? Tidak ya. Semua pengurus majelis itu harus pakai laptop. Bagaimana bisa jumlah murid datang aja nggak tahu? Ya. Iya. Insya Allah. Wajib pakai laptop. Setiap yang memiliki jabatan di dalam grup wajib memakai laptop, karena dia harus menguasai jumlah. Ini masa untuk orang dah nekan tanda tangan dah sejam juga belum tahu dia. Nah itu, jadi harus pakai laptop. Baik, silakan. Ya, insya Allah. Insya Allah. Silakan yang mau bertanya. Alhamdulillah Pak Jafar, silakan Pak. Iya. Terima kasih juru tablik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat-sehat selalu ya, Buya. Amin, insya Allah. Insyaallah. Buya, saya mau ingin tanya ini, Buya. Ya. Tadi Buya menyampaikan perjalanan atau tajalli 4 makam rahasia, yaitu dari diri jauhar, diri sabita, kemudian diri batin dan diri zat. Ini saya belum begitu paham, Buya, dan ini dia berakhir pada diri. Apakah begitu, Buya? Apakah alam fa atau apa begitu, Buya? Mohon penjelasan kembali Itu dulu, Buya. namanya alam fa, kita asal usul alif menjadi batin nyawa. Nah, kan ringkas itu. Ya, asal usul alif dikaji menjadi sir, menjadi nyawa bagi diri kita kalau tubuh, kalau kajiannya menjadi nyawa. Kalau lam jalalah dikaji menjadi tubuh, nyawa dan tubuh. Nah, begitu. Jadi ini namanya kodrat. Kalau alif adalah kodrat sir. Nah, lam jalalah adalah kodrat batin. Kalau sir dengan batin, sir nyawa, batin tubuh, yang mau dilihat apa? Enggak ada. Nah, coba bikin enggak ada dengan zikir Nah, gitu. Coba bikin ada, enggak ada. Nah, seperti yang dikaji ini jatuhnya sir tidak ada. Di jatuhnya lam jalalah, batin juga tidak ada. Nah, lam jalalah ini lam alif. Kalau lam alif, lamnya alif. Lamnya alifnya itu apa? Alif itu berwujud lam. Nah, gitu. Ya kan? Berarti lam itu alif juga, tapi kodratnya lam. Karena apa? Karena batinnya rahasia. Ini batin, yang alif rahasia. Nah, seperti minyak dengan air, bentuk sama dirasakan berbeda. Nah, nanti kalau kita kerjakan pasti seperti itu, bentuknya sama, rasanya berbeda. Nah, gitu. Paham? Insya Allah paham, Buya. Amin. Insya Allah, terima kasih penjelasannya, Buya. Alhamdulillah, syukur, Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang bertanya? Silakan. Silakan para jamaah yang mau bertanya. Aminah, silakan. Aminah, silakan. Nggak lihat dia tuh, dia nggak pakai laptop apanya, juru tabliknya. Jadi dia nyari orang kayak nyari sendal hilang, dilihat dulu kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, ya. Sama-sama. Semoga sehat walafiat sekeluarga. Amin. Di sini saya ingin bertanya tentang nahu yang kita pelajari untuk dimasukkan dalam kajian yang kita sekarang nih, Ayah. Macam mana mau kaitkan dia? Ya, kaitkannya begini. Nah, sekarang lam alif itu saja nah juga. Nah, dilihat dari mana? Lam jalalah itu nah. Nah, nun itu batin. Ya. Nah, sementara alif adalah sir. Nah, dibaca an. Nah, itu kan dibaca an. Nah, an untuk batin zahirnya nah, ana. Nah, sekarang kalau kita baca dua-duanya disebutkan juga satu, anna. Betul enggak? Nah, gitu kan? Anna, an. Nah, sama. Gitu. Alif, sir, a. Batin, nun. Jadi contohnya kita la maujudun, Nah, itu batin, ya. Nah, istilah batin pada tahap 2 itu ada nun, ya. Istilah batin juga ada nun. Jadi kalau dibaca an bisa, tapi dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Nah, ya kan gitu. Nah, nun alif sama kan? Nun batin alif sir. Nah, sementara lam alif sama, jalalahnya lam alif. Mau di an boleh, dari luar
mau na dari luar boleh, nun dari dalam boleh, gitu. Terus kita tambah, mungkin nggak hu? Mungkin. Kenapa tidak? Ha aras. Nah, kalau ha aras kekuatan sifatnya batin. Ah, ya kan gitu. Nah, disebut hayatnya ha. Nah, sementara u demah u alif, hu ak tersirat. Ya batin sama tersirat sama aja. Tapi ini makomnya diri batin, makanya dia masuk dari lam jalalah karena diri batinku sendiri. Nah gitu. Setelah diri batin ini berdiri, barulah bisa didatangkan batinnya diri. Nah, itu yang domir. Nah sekarang domirnya belum wujud gitu. Paham. Paham ya. Gitu. Terima kasih. Insya Allah, insya Allah. Jadi lebih paham lagi nanti kalau dikerjakan tajalinya. Jadi rasa itu lebih sampai. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau bertanya. Baik. Silakan. Untuk YouTube kita nanti ketemu 10 menit yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.